Ini larangan Allah Subhanahu wa taala, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ini memang sebelum diturunkannya ayat tentang larangan minuman keras ya secara total. Waktu itu sahabat-sahabat banyak yang suka minum. Kenapa Bu? Orang Yahudi, Nasrani, kan Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu hobinya minum minuman keras sehingga kita terbawa. Kita kan tergantung pergaulannya. Itu minuman keras itu di mana-mana meja, disitulah. Kayaknya kalau nggak minum nggak laki-laki deh. Nah gitu. Sehingga terbawa. Kayak gitulah. Kalau nggak rokok gitu kan, nggak laki-laki ya. Makanya anak saya cerita gitu Bu. Waktu dia kuliah, Bun, kalau di situ tuh Bun, harga minuman keras itu lebih murah dari minum air putih. Lebih susah nyari air putih daripada minuman keras. Waktu anak kita kuliah dong. Ya Allah nak, kita bilang mudah-mudahanlah selamat mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Alhamdulillah lah Bun, insya Allah kami ada pengajian. Nah itulah yang mengontrolnya. Sampai kapan Bu? Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna. Sampai kita ngerti apa yang kita ucapkan. Karena orang mabuk itu Bu kadang nggak tahu apa yang dibilang. Kamu istriku apa bukan? Orang istrinya kok ditanya pula, ya kan? Itu kenapa? Karena mabuk. Makanya orang mabuk itu udah nggak ada akalnya. Orang sholat nggak boleh sampai ada duduk akalnya. Karena pernah sahabat itu Bu sholat dalam keadaan mabuk. Siapa Bu yang sholat dalam keadaan mabuk? Banyak. Di antaranya Ali bin Abi Thalib lagi sholat Bu. Allahu Akbar. Ya. Yang dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah gitulah mabuk mungkin bayangan. Harusnya la a'budu. Apa artinya? Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah, tapi terbalik. A'budu ma ta'budun. Saya akan menyembah apa yang kamu sembah. Lah, ini kan fatal. Akhirnya turunlah ayat ini. Maka kita tidak boleh. Itu larangannya, Bu. Baik. Selanjutnya ayat itu yang pertama ya Bu, tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Ini memang mabuk kalau sekarang memang nggak boleh, ya kan? Nggak bisa ini dijadikan ayat dalil untuk membolehkan kita mabuk. Ini sebelum turunnya ayat pengharaman khamr. Kemudian yang larangan kedua, wala junuban illa abiri sabil. Larangan pertama tadi nggak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Larangan kedua, dalam kondisi junub, kamu nggak boleh menetap di masjid. Dalam keadaan junub, tidak boleh menetap di masjid. Wala junuban, dan jangan sampai orang junub illa abiri sabil, kecuali lewat aja, cepet-cepet. Kenapa? Ada pertanyaan dari Aisyah, ya Rasulullah kayak mana saya? Rumahnya kan di belakang masjid. Kalau ada ember di situ yang mau saya ambil, gimana? Makanya turun ayat ini, illa abiri sabil, kecuali numpang lewat, bukan untuk menetap duduk. Makanya Bu, kenapa orang tua kita kalau kita lagi junub untuk segera melakukan mandi wajib, kenapa? Karena banyak larangan-larangan yang tidak bisa kita lakukan selama kita junub. Menetap di masjid tidak bisa. Apalagi yang nggak boleh? Sholat nggak bisa. Ada nih Bu, orang junubnya setelah subuh, sebelum suaminya pergi, pamit dulu dia. Tapi junub, kata istrinya mungkin dalam hatinya gitu ya. Tanggung. Ini banyak kali pekerjaan nih, bersihkan ikan. Kalau mandi kotor lagi. Adalah bersihkan ikan dulu. Beli ikannya di mana Bu? Kalau pasar kejauhan, tetangga sebelah.